Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum anak-anak Ustadz? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada hari ini, hari yang sangat cerah ini, kita mulakan pertemuan dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak Ustadz, langsung saja ke materi pada hari ini. Sebelum Ustadz bacakan judulnya, Ustadz akan bacakan dulu pengantar pada materi hari ini. Manusia dan hewan memiliki perilaku gerak yang tidak jauh berbeda. Manusia dan hewan sama-sama bisa berjalan dan menunjukkan gerakan-gerakan yang mudah diamati. Namun, bagaimana dengan gerak pada tumbuhan? Bagian apa saja dari tumbuhan yang dapat bergerak? Nah, pada hari ini anak Ustadz, materi kita lanjutkan tentang gerak hewan dan tumbuhan. Khususnya kita banyak fokusnya nanti ke tumbuhan. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama kita mengetahui bagaimana gerakan pada tumbuhan dan bagian apa saja dari tumbuhan yang dapat bergerak. Baiklah anak Ustadz, langsung saja dengan semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi ya sudah kita berdoa, kita lanjutkan materi kita pada hari ini. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Gambar apa ini? Gambar burung sedang terbang. Pernah lihat ya burung terbang ya di angkasa ya? Masya Allah ya. Nah, gaya dorong sayap ke bawah ya itu merupakan gaya aksi dari gaya angkat burung ke atas, yaitu gaya reaksi, sehingga burung dapat terbang. Ini teori mengenai hukum Newton. Ya, ayo tebak. Pernahkah kalian melihat burung yang sedang terbang bebas di udara? Bagaimana burung tersebut dapat terbang dengan stabil di udara? Apa yang mempengaruhi gerakan burung tersebut? Nah, inilah dia konsepnya secara fisika. Ya, baik, anak Ustadz. Ya, nah, kemampuan terbang itu ya dimiliki oleh burung dan teorinya juga sudah kita pelajari mengenai gaya aksi dan reaksi. Baik, kita lanjutkan. Bab 1, gerak pada makhluk hidup dan benda. Baik, nah ini adalah tumbuh-tumbuhan, makhluk hidup, hewan ya, dan manusia. Kita akan lihat. Nah, ini pembahasannya kita lewati saja, nah Ustadz ya. Baik, ini tujuan pembelajaran ya, nah, tentang mengenai gerak tumbuhan, gerak pada hewan, di air, di udara, dan di darat. Nanti ada istilah-istilah penting ya. Nah, seperti ini. Kita lanjutkan. Baik, perhatikan ya, ini adalah, pernah lihat tumbuhan ini? Ya, baik. Pernahkah kalian menyentuh daun putri malu? Itulah namanya. Ya. Apa yang terjadi jika daunnya disentuh? Apakah rangsangan daun putri malu hanya berupa sentuhan saja? Bagaimana jika daun putri malu tersebut dirangsang dengan panas atau dingin? Adakah perbedaan kecepatan menguncup daun putri malu tersebut? Untuk menjawab semua pertanyaan tersebut, ayo lakukan percobaan sederhana berikut. Perhatikan. Nah, pengaruh rangsangan terhadap gerak menutup dan membukanya daun putri malu. Apa yang kita coba? Melakukan percobaan pengaruh rangsangan terhadap gerak daun putri malu. Nah, apa yang dapat kita duga atau hipotesis kita? Daun putri malu bila disentuh, apa yang terjadi? Bagaimana daun putri malu bila diberi rangsang suhu dingin dan suhu panas? Nah, apa yang harus kita sediakan? Nah, ini sebagai teori saja ya. Nah, tumbuhan putri malu ya yang hidup ya nak ya, jangan yang mati ya, yang hidup. Kalau yang mati susah untuk buat praktikumnya. Yang kedua, es dibungkus plastik. 3, korek api atau lilin yang dinyalakan. Stopwatch, alat pengukur waktu. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, memberi perlakuan pada putri malu sebagai berikut, yaitu pertama, menyentuh menggunakan ujung jari tangan pada bagian atas permukaan daun. Selanjutnya, menyentuh menggunakan ujung jari tangan pada tangkai daun. Dan yang ketiga, memberi hawa dingin di bagian bawah permukaan daun dengan meletakkan sebongkah es batu. Keempat, memberi hawa panas di bagian bawah permukaan daun dengan menyalakan korek api atau lilin yang menyala. Berhati-hatilah saat menggunakan korek api. Mengamati gerak daun dan batang putri malu.
Mencatat kecepatan respon tanaman terhadap rangsang menggunakan stopwatch. Mengulang langkah 1 dan sampai 3 sebanyak 3 kali. Dan yang kelima, merekam data pada tabel. Nah, kita lanjutkan. Nih tabelnya. Nah, nanti kalau seandainya kita buat praduga teori seperti ini. Nah, pengamatan tanaman putri malu waktu menit pertama bagaimana, kedua bagaimana ya, disentuh pada permukaan daunnya bagaimana, disentuh pada tangkai daunnya bagaimana. Nah, diberi hawa dingin bagaimana dan seterusnya. Seperti tadi cara kerja yang telah Ustadz bacakan. Apa yang dapat kita simpulkan? Yang pertama, bagaimana tanggapan tumbuhan ketika diberi rangsang sentuhan dan bagian atas permukaan daun. Yang kedua, bagaimana tanggapan tumbuhan ketika diberi rangsang sentuhan pada tangkai daun. Yang ketiga, bagaimana tanggapan tumbuhan ketika diberi rangsang panas, dingin, ya, dan bagaimana dan seterusnya. Baik, kesimpulan anak-anak Ustadz, ya. Nah, jika nanti anak Ustadz sempat melakukan praktikum, ya, yang pertama, gerak tumbuhan berdasarkan penyebabnya dibagi menjadi gerak endonom, gerak higrokopis, dan gerak esionom. Sekali lagi Ustadz jelaskan, ya, berdasarkan penyebabnya. Ada gerak endonom, higrokopis, dan gerak esionom. Kedua, gerak endonom itu gerak spontan, adalah gerak tumbuhan yang tidak memerlukan rangsangan dari luar atau tidak diketahui penyebab luarnya. Rangsangan pada gerak endonom diduga berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri. Yang ketiga, kesimpulan yang ketiga, gerak higrokopis. Tadi kan sudah Ustaz jelaskan ya, endonom tadi gerak spontan, dan bagaimana dengan gerak higrokopis? Gerak bagian tubuh tumbuhan karena pengaruh perubahan kadar air di dalam sel sehingga terjadi pengerutan yang tidak merata. Lantas bagaimana dengan gerak esionom? Gerak esionom adalah gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari lingkungan sekitar. Selanjutnya, keempat, gerak apa tadi? Yang ketiga atau keempat? Ketiga ya. Gerak esionom, masih esionom ini ya, dibedakan menjadi gerak tropisme, yakni yang terdiri dari gerak geotropisme, hidrotropisme, tigmotropisme, fototropisme, dan kemotropisme. Nah, gerak taksis yang terdiri dari gerak kemotaksis dan fototaksis, ya. Gerak nasti yang terdiri dari gerak niktinasti, fotonasti, seismonasti, termonasti, dan nasti kompleks. Baiklah, kita lanjutkan anak-anak Ustadz. Nah, ini tadi ya yang sudah Ustaz jelaskan, gerak pada tumbuhan adalah gerak higrokopis, esionom, dan endonom. Berarti ada 3 ya, higrokopis, esionom, dan endonom. Sementara itu, gerak esionom terdiri dari 3, yaitu nasti, tropisme, dan taksis. Nah, baik, kita lihat. Gerak nasti menutupnya daun putri malu, contohnya ya, disebut dengan niktinasti. Tadi sudah kita bahas tentang putri malu. Nah, menutupnya daun penus. Penus itu tumbuhan insektivora, yaitu dia termasuk seismonasti. Ini masing-masing anak Ustaz harus paham ya. Nah, menutupnya daun majemuk karena malam, namanya niktinasti. Mekarnya bunga pukul 4 disebut fotonasti. Membuka dan menutupnya stomata termasuk nasti kompleks. Sementara itu, gerak tropisme, yes, contohnya gerak batang ke arah cahaya, namanya fototropisme. Gerak akar ke dalam pusat bumi, namanya geotropisme. Membelitnya ujung batang pada sulur tanaman, namanya tigmotropisme. Gerak akar menuju tempat yang berair, namanya hidrotropisme. Selanjutnya, gerak taksis, gerak kloroplas ke arah cahaya. Contohnya ya, gerak sperma menuju sel telur. Nah, ini anak Ustadz, ini wajib dibuat ya, skema ini ya. Nah, wajib dibuat agar lebih paham. Selanjutnya, tropisme, gerak tumbuhan sebagai akibat pengaruh rangsangan dari luar. Ya, jadi penjelasannya, arah gerak dipengaruhi datangnya arah rangsangan. Berarti dia dipengaruhi ya, tropisme ya. Selanjutnya, nah ini contohnya.
Nah, gerak geotropisme, akar ke pusat gravitasi. Ya, akar dari pohon apa nih? Tahu? Kecambah ya. Nah, kacang yang sudah tua akan memecah sendiri. Nih. Selanjutnya gerak higrokopis. Gerak tumbuhan akibat perubahan kadar air. Contohnya pecahnya kulit polong-polongan, kembang merah, kacang buncis, membukanya kotak spora. Selanjutnya, nah ini dia kacang-kacangan tadi ya, biji polong-polongan ya. Nah, gerak esionom, gerak yang dipengaruhi oleh rangsangan dari luar. Ada cahaya, sentuhan, suhu, air, gravitasi bumi, zat kimia, dan seterusnya. Gerak endonom, gerak yang terjadi secara spontan dan tidak diketahui penyebabnya atau tidak memerlukan rangsangan dari luar. Diduga rangsangan gerak endonom berasal dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Contohnya, gerak rotasi sitoplasma ya. Nih, sitoplasma itu adalah cairan yang terdapat dalam sel. Gerak endonom ya, autonom atau spontan ya, gerak yang dipengaruhi dari dalam diri sendiri. Contohnya protoplasma sel tanaman ya. Niktinasti, daun petai Cina yang menutup saat malam hari. Putri malu, disentuh akan menutup ya. Fotonasti, bunga pukul 4 pada pagi hari. Dan jam berapa? Jam 4 sore ya. Tikmotropisme, gerak sentuhan seperti sulur tanaman ya. Sulur tanaman ini namanya tikmotropisme. Gerak stomata daun yaitu nasti kompleks. Ini dia ya. Stomata. Stomata itu mulut daun ya, Nak ya. Fototropisme, daun dan batang akan menuju ke arah datangnya cahaya. Venus yang menangkap serangga. Nasti, gerak bagian tubuh akibat pengaruh rangsangan dari luar. Arah gerak tidak dipengaruhi datangnya rangsangan. Kalau tadi dipengaruhi ya, tapi kalau nasti tidak dipengaruhi datangnya rangsangan. Gerak taksis, gerak pindah tempat yang dilakukan oleh organisme. Arahnya biasanya menjauh atau mendekati datangnya rangsangan. Contoh gerak taksis ini ya, sebelum disinari seperti ini setelah disinari. Contohnya gerak pindah tempat organel kloroflas di dalam sel tumbuhan Elodea ketika sel disinari ya. Baik. Ini tidak usah ya, kita lewati saja. Baik, itulah materi kita pada hari ini ya. Tugas kalian yang wajib difoto, selebihnya kan sebenarnya anak-anak Ustadz untuk merangkum ya. Yang wajib difoto adalah yang ini. Dan fotokan ke nomor Ustadz ya, 0813 7044 8336. Yang mana Ustadz? Yang ini ya. Ini gerak pada tumbuhan. Skema yang ini silakan foto, buat dan fotokan ke nomor Ustadz 0813 7044 8336 ya. Baik, ini dibuat ya ke buku catatannya. Judulnya apa Ustadz ini? Gerak pada tumbuhan ya. Terbagi menjadi 3, ini dan ini, dan untuk esionom dibagi lagi menjadi ini dan ini. Baik, anak Ustadz paham semua ya? Baik, bagi yang belum paham bisa nanti ulangi lagi video ini atau bisa tanya jawab melalui WhatsApp ya, dan kirimkan tugas ini. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Kepada Allah kita mohon ampun. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, baik, anak Ustadz, ternyata waktu masih ada. Ini Ustadz kembali lagi jelaskan ya. Ini gerak pada tumbuhan ini anak Ustadz harus paham ini. Nanti misalnya ada soal seperti ini ya, sebelum Ustadz tutup ya. Karena waktu masih ada. Ini contohnya menutupnya daun putri malu ya. Ini niktinasti ya, niktinasti termasuk contohnya putri malu. Jadi jangan nanti contohnya putri malu anak Ustadz jawab tropisme, salah ya. Masing-masing itu sudah ada pembagiannya. Contoh yang lain misalnya sebutkan contoh dari gerak taksis
Nah, maka jawabannya adalah contohnya adalah gerak kloroplas ke arah cahaya. Gimana Ustaz paham ya? Nah, jadi harus paham. Nah, misalnya Ustaz tanya nih, Ustaz tanya membuka dan menutupnya stomata termasuk gerak. Ayo, siapa yang bisa jawab? Ya, benar, jawabannya adalah nasti kompleks. Bagaimana Ustaz paham ya? Nah, Ustaz tanya lagi. Gerak akar ke dalam pusat bumi termasuk gerak geotropisme. Misalnya Ustaz kasih pertanyaan lagi nih, ya. Gerak akar menuju tempat yang berair termasuk gerak apa jawabannya Ustaz? Jawabannya hidrotropisme. Ya. Baik. Kita lanjutkan lagi. Satu pertanyaan lagi tuan Ustaz terkait mengenai gerak tumbuhan ini. Nah, gerak akar, ya. Oh tadi udah, itu udah tadi ya. Yang belum. Nih Ustaz ganti yang belum ya. Membelitnya ujung batang pada sulur tanaman, termasuk gerak. Jawabannya adalah gerak tigmotropisme. Gimana Ustaz paham ya? Nah, jadi ini wajib anak Ustaz kirim ini, ya. Nah, jadi anak Ustaz, karena ada faktor-faktor luar ya dan faktor dalam. Jadi kalau kita melihat tumbuhan di sekitar kita ada yang bergerak, ya, itu mungkin karena faktor tertiup angin. Dan ternyata ya ada faktor lainnya. Faktor lainnya apa ya Ustaz? Inilah tadi yang kita pelajari, ya. Jadi anak Ustaz harus paham. Nah, ternyata ada faktor-faktornya dan ada juga yang tidak dipengaruhi oleh faktor luar. Seperti tadi yang sudah Ustaz jelaskan. Ya, kalau tropisme dia dipengaruhi ya. Nah, tadi yang tidak dipengaruhi gerak apa namanya? Ya, Ustaz, gerak yang tidak dipengaruhi. Kalau isionom dipengaruhin ya. Baik, yang tidak dipengaruhi gerak apa namanya? Ayo Ustaz jawab. Nah, gerak nasti ya. Gerak nasti ini ada gerak tidak dipengaruhi datangnya rangsangan. Baik, paham ya? Baik. Nah, kalau kita mundur lagi ke awal, mundur lagi terus ya. Mundur terus. Nah, Ustadz, tadi kita sudah mendemonstrasikan bagaimana untuk melakukan kegiatan ini, ya, kegiatan praktikum. Ya, berhubung karena kita tidak tatap muka, jadi ini Ustadz hanya memberikan teori saja, kita tidak bisa praktik, ya. Nah, adapun tujuan awal kenapa harus ada praktik ini, ujungnya adalah untuk mengetahui ternyata ada faktor-faktor yang mempengaruhi si tumbuhan itu bergerak. Nah, Masya Allah ya. Nah, ternyata tumbuhan itu bergerak. Tapi harus digarisbawahi, tumbuhan bergerak tetapi tidak pindah tempat, ya kan? Contohnya misalnya pohon jambunya ditanam di belakang rumah misalnya, ya kan? Nah, tiba-tiba kok ada di depan rumah, tuh nggak mungkin. Kecuali ada yang mindahinnya ya. Mungkin orang tuanya yang mindahin tumbuhannya ya. Nah, baik, anak Ustadz harus paham semua itu ya. Nah, jadi anak Ustadz, adapun hikmah belajarnya untuk pelajaran tumbuhan ini, ya kita tuh harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena semua nikmat yang kita rasakan ini, kita nikmati ini tidak lain adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Karena isi bumi dan isinya serta luar angkasa dan semua ini adalah ciptaan Allah, ya. Nah, lantas bagaimana kita harus bersyukur selain menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya? Di antaranya tumbuhannya harus kita lestarikan. Bagaimana cara melestarikan tumbuhan? Ya dirawat. Kalau ada tumbuhan di rumah, ya disiram dengan teratur. Kalau perlu diberi pupuk supaya subur, ya. Nah, kenapa? Karena tumbuhan ini menghasilkan oksigen yang kita hirup, udara segar. Demikian Ustadz ya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Dan Ustadz tutup saja ya. Sekali lagi, kalau anak Ustadz ada yang pertanyaan, ada yang hal-hal yang membingungkan, ya, nanti anak Ustadz harus tanya, ya, tanya ke nomor Ustadz yang mana, nomor Ustadz yang belum berubah ya,
yang 0813 70 44 83 36 ya. Nah, jangan lupa nah Ustadz, untuk tugasnya yang di buku tadi ya dibuat dengan rapi ya, supaya nanti Ustadz bisa melihatnya. Dan jangan lupa ngumpulnya jangan terlalu lama. Kenapa? Karena khawatir nanti Ustadz kelupaan nih. Nah, karena data-data yang Ustadz terima nih ya, yang Ustadz terima data-datanya itu ya dari berapa siswa ya, 30 siswa itu kadang-kadang nggak lengkap. Nah, mungkin ada anak Ustadz yang belum kumpul. Nah, bagi yang belum kumpul ya, disegerakan ngumpulnya, jangan ditunda-tunda ya. Kenapa? Karena kalau ditunda-tunda nanti bisa lupa. Nah, oleh sebab itu coba anak Ustadz ya, setelah hari ini dengar langsung videonya, anak Ustadz langsung buat tugasnya. Agar supaya apa? Agar supaya Ustadz mengkoreksinya itu tepat waktu ya. Nah, demikian ya. Ustadz tunggu tugas-tugas anak-anak semua untuk Ustadz nilai. Karena kenapa? Karena kita sudah melewati berapa bab ini? Melewati 1 bab ya. Nah, sekarang kita sudah bab kedua tentang gerak. Setelah ini hampir selesai, baru nanti kita akan masuk ke bab selanjutnya. Nah, baiklah Ustadz, kita kembali lagi ke fokus ke materi pada hari ini ya. Demikianlah mengenai gerak pada tumbuhan ini ya. Anak Ustadz harus pahami ya pembagian gerak tadi ya. Ada gerak yang dipengaruhi oleh faktor luar dan ada gerak yang tidak dipengaruhi faktor luar. Kembali lagi ke skema yang telah Ustadz buat tadi. Mana skemanya? Ini dia. Ini ya. Nah, ini yang wajib dibuat. Dengan skema ini mudah-mudahan anak Ustadz akan lebih paham. Kok ini aja Ustadz? Iya, karena ini saja mungkin belum hafal ya kan. Nah, ini materi hari ini intinya ini. Jadi anak Ustadz ya, ini materi yang selalu muncul di ujian, baik ujian akhir semester maupun ujian nasional ya. Nah, jadi anak Ustadz jangan sampai materi ketinggalan. Sebagai informasi anak Ustadz, ujian nasional itu atau ujian sekolah namanya sekarang ya, materinya diambil dari kelas berapa? Kelas 7, kelas 8, kelas 9. Jadi anak Ustadz, buku-buku anak Ustadz semuanya ini jangan ada yang hilang ataupun jangan dibuang, apalagi dirusak. Kenapa? Karena nanti sangat bermanfaat untuk kalian kelas 3 nanti, karena kalian akan mengikuti ujian akhir. Nah, kalaupun kalian sudah tamat dari sekolah ya, maka buku-buku catatan kalian itu bisa menjadi ilmu nanti ketika nanti naik ke tingkat selanjutnya ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.